Ya, banyak sekali orang-orang yang baru melakukan pinjaman ataupun kredit barang di aplikasi pinjaman online seperti Kredipo, S-Pinjam ya, ataupun ShopeePay, atau bahkan ada juga yang lewat Akulaku. Nah, mereka ini takut nih bakalan didatangi di lapangan atau tidak, karena indikatornya ini berbeda dengan pinjaman online yang hanya sekedar pinjaman online. Oke, jadi kalau teman-teman perhatikan ya, aplikasi Akulaku, Kredipo, ataupun S-Pinjam, ataupun ShopeePay, itu adalah aplikasi pinjaman online beserta dengan aplikasi kredit barang ya, bukan hanya pinjaman online aja. Jadi di sini kita tidak bisa menilai mereka itu bakal didatangi oleh desa lapangan kalau nominalnya besar. Enggak seperti itu ya. Kredipo, Akulaku, biasanya di sini mereka bisa datang turun ke lapangan walaupun tunggakan kita yang telat bayar, gagal bayar cuma 400.000. Ya, ini sudah bukan hal yang rahasia lagi ya, ini udah hal umum. Bahwasanya pinjaman online yang disertai dengan kredit barang seperti Akulaku dan Kredipo itu selalu datang ke rumah kalau kita telat bayar ataupun gagal bayar. Tidak seperti pinjol lainnya. Pinjol lainnya mungkin yang datang ke rumah itu ketika kita telat bayarnya ini berjuta-juta ya, puluhan juta, belasan juta. Tapi kalau misalnya aplikasi Kredipo dan Akulaku, dia di bawah 1 juta pun itu didatangi teman-teman ya. Tapi ingat ya, cara mereka melakukan penagihan itu enggak galak kok ya, karena DC yang turun ini pun bukan orang-orang timur, jadi kalian nggak perlu takut. Dan mereka juga kadang-kadang nggak ngobrol langsung kayak gini. Ketika kita nggak ada, cukup mereka memberikan nomor telepon mereka dan surat peringatan aja. Jadi nggak ada hal-hal yang bikin cekcok ketika melakukan penagihan. Nah, jadi kalian harus lihat juga ya, aplikasi pinjaman online yang memiliki yang namanya pelanggan yang banyak, biasanya mereka mempertahankan rating ataupun namanya, sehingga dalam melakukan penagihan pun mereka tidak sembarang ya menugaskan DC yang galak. Jadi mereka benar-benar DC-DC yang dikasih edukasi cara melakukannya sopan. Itulah, kita tidak perlu takut dengan penagihan di lapangan sekalipun telat bayar dan gagal bayar. Kalau misalnya kita punya uangnya tidak mampu cicilan per bulan, misalnya hanya mampu setengahnya, ya kalian minta keringanan nih, bisanya juga per bulan ini dari 1 juta sekarang cuma 500. Nah, itu bisa dinegosiasikan. Bisa minta keringanan bunga, denda, bahkan dibekukan. Ataupun juga kalian misalnya di sini gak ada uang sama sekali, bisa juga nih. Katakan aja belum bisa menjanjikan kapan bisa membayar, tapi kalau sudah usahanya lancar, baru nanti bisa bayar tagihannya aja. Nah, itu pun bisa kalian negosiasikan. Jadi gak perlu kalian memaksa saat itu juga harus membayar sisa cicilan kalian ya. Kalian bisa cari informasi-informasi yang tidak nakut-nakuti kalian ya, tidak kalian bikin panik gitu, tidak bikin panik kalian. Intinya sekalipun telat bayar, sekalipun gagal bayar, selama kita jujur dan mau bayar, tentunya kita gak perlu takut ya, karena keadaan yang memaksakan hal tersebut terjadi pada kita. Kesimpulannya, aplikasi-aplikasi yang saya sebutkan tadi itu resmi OJK, dan aplikasi yang ada kredit barangnya kayak bisa kredit HP ya, belanja kredit, itu biasanya di bawah 1 juta pun DC-nya sering datang. Ini Jabodetabek terutama ya, itu sering banget datang, beda dengan pinjol yang lainnya. Yang mau nanya ataupun yang mau share pengalaman, silahkan tulis aja di kolom komentar. Nanti kita akan bahas lagi di segmen yang lainnya.